You so dirty now. Sampai saat ini tinggal kurang lebih sekitar 100 meter. Dan kita harap kerjasama yang baik malam ini mudah-mudahan bisa dituntaskan. Sementara itu, Malaysia sedang mengalami kabut asap yang semakin parah akibat kebakaran hutan di Indonesia yang terparah dengan kondisi cuaca kering dan El Nino. Kualitas udara yang tidak sehat tercatat terjadi di wilayah dekat Kuala Lumpur dan sebagian wilayah negara bagian Sarawak. Kabut tipis menyelimuti Kuala Lumpur termasuk landmark ikonik kota seperti Menara Kembang dan Menara Kuala Lumpur. Akibat kabut asap, sejumlah daerah di Malaysia menimbulkan pesat aditif mulai tanggal 20 hingga 27 Agustus 2026. Kualitas udara berkategori Saudara kabut asap yang memasuki wilayah Malaysia, Ketua Komisi 8 DPR Mariwanda Sopang bilang penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia rumit karena luasnya area yang terbakar. Para menekankan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura tidak peran atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, meminta Malaysia dan Singapura ambil peran dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ya, agak rumit juga menanganinya luasnya wilayah. Tapi perlu juga dikatakan bahwa Malaysia, Singapura punya kebun juga di Indonesia. Jadi jangan protes tadi. Juga samping juga di sini baik perusahaan maupun orang per orang. Jadi protes loh. Dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis kemarin, tidak hanya mengungkap awal mula dirinya masuk ke BGN, Publik juga mengungkap jika ex-kepala BGN Nani memiliki dapur MBG. Publik juga bilang Nani sering membawa nama presiden setiap kali berkomunikasi dengannya terkait dapur tersebut. Mantan kepala BGN Nani SDM belum dipanggil untuk diperiksa Kejagung. Pada akhir Juni lalu, Guru Pendidikan Jaksa Agung dan Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Mahdi menegaskan semua orang yang melakukan pengelola MBG berpotensi diperiksa sebagai saksi, tak terkecuali Nani SDM. Namun Syarif mengatakan seseorang yang diperiksa sebagai saksi tidak serta-merta berarti melakukan pengelolaan. Menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar, pernyataan motif khusus soal yang memiliki dapur MBG merupakan pembelaan atas dugaan jasa terhadap dirinya dalam kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis. Sebab menurut Abdul tidak ada relevansi antara perkara yang tengah dijalani Luhut dengan pemeriksaan terhadap Nani. Namun Abdul juga menyoroti seharusnya penyidik kejaksaan dapat menentukan dan bisa menindaklanjuti kesaksian dari Luhut sehingga Nani SDM bisa dalam perkara itu. Tetapi informasi itu seharusnya ditindaklanjuti
ditindaklanjuti oleh penyidik. Kejaksaan bisa menyimpulkan alat bukti lain, keterangan saksi lain, termasuk keterangan baru itu untuk memproses namanya mempunyai dapur itu bagian dari satu pelanggaran atau bagian dari satu tindak pidana. Jadi dia akan diperiksa, akan diproses di dalam perkaranya sendiri. Saudara, pilihan nyaman dan harga terjangkau kini menjadi incaran banyak orang, terutama generasi muda. Menjawab kebutuhan tersebut, BPI dan para penggelar dan para Housing Expo 2026 dengan menawarkan berbagai pilihan hunian dan cicilan mulai Rp1 juta per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Housing Expo 2026 akan berlangsung selama 4 hari, 7 hingga 30 Agustus 2026 di Exhibition IP2, Kabupaten Tangerang. Sekitar 130 pengembang BUMN dan swasta menawarkan beragam hunian, mulai dari rumah tapak, apartemen, hingga hunian berbasis TOD. Dan antara menyediakan lebih dari 100.000 unit hunian sebagai segmentasi masyarakat. Hunian Dan yang paling menarik juga kami dari perbankannya. Hasilnya juga di seluruh Indonesia. Bentuknya ada yang landed, ada yang apartemen, ada yang TOD, ada yang subsidi, semua ada. Cicilannya ada yang 1 jutaan per bulan, ada 2 jutaan, ada 3 jutaan, dan bisa 30 tahun. Yang jarang ada di Indonesia sepanjang ini. Guncangan gempa bermagnitudo 7,76 sejak merenggut kehancuran bumi Nusantara. Dalam situasi sulit ini, PT Pertamina berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan logistik, pasokan energi hingga kebutuhan bagi para korban. Kemudian ini menjelaskan bahwa di tengah kesulitan, usaha Flores tidak pernah berjalan sendiri. Flores tak pernah gagal membuat penjatuhan. Dalam hitungan detik, gempa puncak tanah besar dan meninggalkan luka bagi masyarakatnya. Di tengah duka, kehidupan harus tetap berjalan. Di tengah situasi darurat, menjadi bagian penting dari proses penyelamatan dan pemulihan. Pertamina bergerak memastikan BBM, juga kebutuhan energi lainnya tetap tersedia. Energi tersebut ada para petugas yang berulang-ulang melintasi jalur terdampak, berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera dikatakan. Itu sudah masuk di distribusinya. 600 paket distribusikan pada saat itu. Untuk bantuan yang juga kami sedang siapkan ada sekitar 85 yang sedang kami persiapkan untuk bisa dideploy ke seluruh yang kami monitor untuk kita demikian. Kemudian juga untuk bantuannya kesehatan itu kami membantu ada kemudian juga ada obat-obatan dari kami karena mengingat di sini banyak balita dan juga ibu-ibu dan juga usia yang harus kami perhatikan yang beroperasi di wilayah daerah ini. Ada yang terdampak, ada yang bisa beroperasi. Alhamdulillah teman-teman di lapangan bisa berangsur untuk memulai memperbaiki dan juga mengoperasikan kembali. Jadi insya Allah teman-teman di SPU sekarang sudah semuanya siap untuk membantu pelayanan kebutuhan masyarakat. Komitmen ini dirasakan langsung oleh para petugas yang berada di posko Pertamina Desa Barangkolong, Kabupaten Tangerang, salah satunya Rosalia Ujang. Sangat terbantu sekali. Kami bisa istirahat dengan tenang, dengan terjadinya gempa ini, terus tidur malam juga nyaman. Dengan pemeriksaan lansia, pemeriksaan dari dokter Pertamina.
ini sama balita. Lansianya ada 3 orang, terus balitanya ada 3 orang yang dari tenda sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih untuk Oh, perhatian shit. pusat. Oleh pada energi bukan hanya yang menggerakkan mesin. Energi adalah kepedulian yang menguatkan sesama. Dari bumi Nusa Dua, energilah bumi terus dalam jaga kehidupan dan menyalakan kembali harapan.